Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 477 Kuda Jantan Berapi. Kepala Istana, kapal perang Istana Sungai Mendalam telah tiba. Di dalam Istana Kekaisaran Istana Raja Iblis, seekor iblis tiba-tiba berteriak. Mereka benar-benar cepat. Semua iblis, dengarkan perintahku. Ikuti aku dan temui musuh kita. Aku ingin melihat bagaimana Istana Sungai Mendalam berencana menyerang kita, Istana Raja Iblis. Dengan energi iblisnya yang membumbung tinggi ke langit, suara Lord Zanlang memenuhi seluruh jajaran pegunungan Istana Raja Iblis seperti gemuruh guntur. Dalam sekejap, energi iblis muncul dari seluruh tempat, dan banyak iblis kuat terbang keluar dari jajaran pegunungan, menyebabkan seluruh tempat dipenuhi dengan iblis yang menakutkan. Beberapa iblis ini bahkan telah berubah menjadi bentuk aslinya, dan banyak dari mereka tingginya lebih dari 30 meter. Setidaknya ada 10.000 iblis di pihak musuh, dan semuanya adalah elit. Bahkan jumlah iblis jiwa tempur lebih besar dari jumlah iblis di Istana Sungai Mendalam. Iblis yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh langit, membentang lebih dari beberapa ratus li. Itu adalah pemandangan dengan skala yang sangat besar. Raungan bergema di seluruh langit, menyebabkan langit bergetar. Jika ada orang biasa di sini, hanya raungan ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Mudah dibayangkan jika perang sebesar ini meletus, darah pasti akan mengalir seperti sungai, dan Istana Raja Iblis akan menjadi perwujudan neraka. Situasinya akan jauh lebih berdarah daripada di Gunung Neter. Saat terakhir telah tiba. Suara genderang perang yang memekakkan telinga meletus dari perang emas Istana Sungai Mendalam. Itu sangat dahsyat, cukup untuk dibandingkan dengan auman iblis. Akhirnya, pertempuran besar itu berhenti, dan melayang di dekat Istana Raja Iblis. Itu berubah menjadi jejak cahaya dan menghilang, menyebabkan barisan Istana Sungai Mendalam terungkap. 4 orang yang memimpin pasukan ini adalah Dawei Sungai Mendalam, Tetua Agung, Jiang Chen dan Wu Ningzu. Ekspresi kegembiraan terpancar dari mata Han Yan dan Namong Wentian. Medan perang sebesar ini bukanlah sesuatu yang pernah mereka impikan. Hanya suara genderang perang dan raungan para iblis saja sudah membuat darah mereka mendidih. Bagi mereka, bisa berpartisipasi dalam perang berskala raksasa seperti itu sungguh mengasyikkan. Big Yellow tidak lagi mampu mengendalikan emosinya, dan ia terus-menerus terbang maju mundur. Melihat ini, Han Yan mengerutkan kening. Ia benar-benar takut Big Yellow akan tiba-tiba kentut. Jika itu terjadi sebelum perang dimulai, itu akan menjadi masalah besar. Untungnya, tingkat pengendalian diri Big Yellow masih tinggi. Seorang pemberani harus selalu berpartisipasi dalam perang dan mengotori langit dengan darah. Han Yan dan Namong Wentian tidak pernah menyesal mengikuti Jiang Chen. Mereka tahu bahwa dengan mengikuti Jiang Chen, hidup mereka tidak akan pernah membosankan, dan mereka tidak akan pernah harus menempuh jalur kultivasi sendiri. Jika mereka tidak memutuskan untuk mengikuti Jiang Chen, bagaimana mereka bisa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perang sebesar itu? Ini adalah perang antara manusia dan iblis, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Tidak ada yang bisa menunjukkan belas kasihan kepada lawan dari spesies yang berbeda, dan manusia harus mempertahankan posisi dan martabat mereka di benua selatan. Tuan Zanlang dan Tuan Baoju berdiri di depan pasukan iblis dan memandang pasukan Istana Sungai Mendalam. Dawei Sungai Mendalam, aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki keberanian sebesar itu. Kau benar-benar berani melancarkan serangan terhadap Istana Raja Iblis. Aku benar-benar tidak tahu di mana kau menemukan kepercayaan dirimu. Tatapan mata Dewa Zanlang tertuju pada Sungai Mendalam Tao dan berkata dengan nada sedingin es. Lord Zanlang, hari-hari Istana Raja Iblis sudah berakhir. Lord Neter telah meninggal, dan kau akan mengikuti jejaknya. Ketika para iblis memutuskan untuk melawan manusia, mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Daoist Profound River mendengus dingin. Dia sekarang memiliki banyak kepercayaan diri, dan tidak takut pada Lord Zanlang, yang merupakan musuh bebuyutannya sepanjang masa. Ketika Lord Neter disebutkan, kedua Raja Iblis itu langsung marah. Lord Baoju langsung berteriak, siapa yang membunuh saudara ketigaku? Tunjukkan dirimu. Perhatian Big Yellow langsung tertarik ketika Lord Baoju berbicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lord Baoju dengan cahaya misterius yang terlihat bersinar melalui matanya. Big Yellow meludahkan lidahnya dan menjilati bibirnya, seolah-olah dia baru saja mencium garis keturunan yang lezat. Dia adalah kuda jantan berapi. Sialan, ini hari keberuntunganku. Chen kecil, bantu aku membunuh Tuan Baoju ini. Biarkan anjing utama ini meminum semua darahnya dan memakan jiwa iblisnya, kata si kuning besar. Dia tidak pernah berusaha menutupi suaranya, membiarkan Tuan Baoju mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, 2 lampu tajam berkedip di mata Tuan Baoju. Seekor anjing baru saja berkata dia ingin memakan jiwa iblisnya dan meminum darahnya, ini konyol. Bagus. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia juga menyadari wujud asli Lord Baoju. Meskipun jiwa iblis dari Raja Tempur kelas 1 akan memberinya manfaat yang luar biasa, manfaat ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan Big Yellow.
Big Yellow adalah kuda naga, juga bagian dari spesies kuda. Dia adalah eksistensi puncak, seperti raja di antara spesies. Kuda jantan berapi adalah binatang iblis yang langka, dan jika Big Yellow bisa mendapatkan jiwa iblis dan garis keturunannya, manfaatnya akan luar biasa. Dengan kultivasi Big Yellow saat ini, akan mungkin baginya untuk langsung menerobos ke alam Raja Iblis. Transformasi garis keturunan kuda naga sangat cepat, dan tidak seorang pun dapat membayangkannya. Selain itu, karena Big Yellow adalah eksistensi yang luar biasa bahkan di antara spesies langka ini, bahkan Jiang Chen tidak dapat memprediksi kapan anjing ini dapat menerobos ke alam berikutnya. Anak muda, kaulah yang membunuh saudaraku yang ketiga. Tuan Baoju memandang Jiang Chen. Aku tidak tahu siapa saudara ketigamu, tapi aku telah membunuh seekor kodok berbisa. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Dengan gerakan telapak tangannya, jiwa iblis katak neter berbisa muncul dan melayang di atas telapak tangannya. Energi yang sangat murni keluar darinya, menarik jiwa semua orang yang menatapnya. Bajingan, Lord Zanlang sangat marah. Dia dan Lord Baoju dapat dengan mudah mengenali roh iblis yang melayang di atas telapak tangan Jiang Chen, itu pasti milik Lord Nether, dan itu tidak dapat dipalsukan. Sialan, kembalikan jiwa iblis saudara ketigaku. Tuan Baoju berteriak keras. Jiang Chen tidak tergerak oleh kemarahan kedua Raja Iblis itu. Sebaliknya, dia malah membuka mulutnya dan melahap jiwa iblis itu. Adegan ini mengejutkan semua orang, termasuk Daoist Profound River dan Great Elder. Sungguh menakjubkan melihat seseorang memakan jiwa iblis dari Raja Iblis kelas 1 seperti itu. Manusia dan iblis adalah dua spesies yang berbeda, ada perbedaan besar antara sumber mereka. Jika manusia ingin menyerap jiwa iblis, ia harus dengan hati-hati membuang semua kotoran yang terkandung di dalamnya, dan kemudian perlahan-lahan menyerap energi murni yang tersimpan di dalamnya. Itulah sebabnya semua orang begitu terkejut saat melihat Jiang Chen menelan jiwa iblis. Namun, setelah Jiang Chen berada di jiwa iblis, dia tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Sebaliknya, energinya mulai meningkat dengan cepat. Karena keterampilan transformasi naga telah melalui 2 transformasi, kecepatan sirkulasinya menjadi jauh lebih besar. Hanya dalam beberapa saat, jiwa iblis dari Raja Tempur kelas 1 telah sepenuhnya diserap. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, jiwa iblis ini telah memberinya 2000 tanda naga lagi, jadi dia sekarang memiliki total 18.000 tanda naga. Selama dia bisa membentuk 2000 tanda naga lagi, dia akan mampu menerobos ke alam Raja Tempur. Oleh karena itu, Jiang Chen tiba-tiba menatap Lord Zanlang. Energi yang terkandung dalam jiwa iblis dari Raja Tempur kelas 1 tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis kelas 2. Begitu Jiang Chen memperoleh jiwa tempur Lord Zanlang, ia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah Raja Tempur. Namun, menerobos ke alam Raja Tempur dari alam jiwa tempur adalah lompatan besar melintasi celah raksasa. Pada tahap itu, akan sangat sulit untuk membentuk tanda naga baru. Jika Jiang Chen memperoleh jiwa iblis Lord Zanlang, bahkan jika dia tidak dapat menerobos ke alam Raja Tempur, dia seharusnya dapat mencapai puncak alam jiwa tempur akhir. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki masalah melawan Raja Tempur kelas 3. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping. Lord Zanlang murka dengan tindakan Jiang Chen. Dia berteriak dengan marah, semua rekan iblisku, dengarkan perintahku, bunuh semua manusia ini. Raungan dahsyat langsung mengguncang langit, dan gelombang energi menyebar ke seluruh tempat seperti tsunami yang dahsyat. Seluruh pegunungan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Setan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju manusia seperti gelombang laut raksasa. Menyerang. Sambil memegang pedang yang berkilauan di tangannya, Daoist Profound River mengayunkannya dengan kuat ke langit, langsung meninggalkan retakan yang dalam di udara. Tepat setelah itu, para prajurit dari Istana Profound River juga meraung dengan marah. Dalam sekejap, mereka bertemu dengan para iblis, dan dengan demikian, perang yang hebat pun dimulai. Gemuruh. Seluruh tempat itu langsung berubah menjadi medan perang yang kejam. Gelombang energi yang menjulang tinggi menutupi seluruh langit, dan retakan spasial yang disebabkan oleh serangan yang kuat dapat ditemukan di mana-mana. Itu adalah medan perang yang membentang lebih dari 1000 mil. Para iblis datang dalam jumlah yang lebih banyak, namun, sebagian besar dari mereka tidak mampu memberikan dampak apapun, dan hanya ada di sana untuk menjadi umpan meriam. Meskipun Istana Sungai Mendalam datang dengan lebih sedikit prajurit, mereka semua adalah prajurit jiwa tempur, elit berwajah manusia. Beberapa juga merupakan jenius kuat yang mirip dengan Wu Ningzu, Yan Chenyu, atau Han Yan. Daoist Profound River adalah orang pertama yang berhadapan dengan musuh. Dalam sekejap mata, dia dan Lord Zanlang telah membangun medan perang baru. Kedua musuh bebuyutan itu langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Tetua Agung juga tidak menunggu, dan ia segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tuan Baoju. Sekarang, semua orang terlibat dalam pertempuran mereka sendiri, dan hanya Jiang Chen yang tersisa tanpa lawan. Jiang Chen tersenyum tak berdaya saat menghadapi situasi ini.
Awalnya, ia berencana untuk segera menyerang dan membunuh Lord Zanlang dan Lord Baoju, dan mengakhiri ini dengan cepat. Namun, ia tidak menyangka Daoist Profound River dan Great Elder begitu pemarah. Sebelum ia sempat melakukan apapun, mereka sudah menyerbu musuh. Pada akhirnya, ia tidak punya lawan untuk dilawan sendirian. Karena itu masalahnya, Jiang Chen hanya bersantai. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan Lord Zanlang. Lord Zanlang adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara semua iblis. Manusia dengan peringkat yang sama bukanlah tandingannya. Mungkin Daoist Profound River akan ditekan olehnya. Dengan basis kultivasi Jiang Chen sebelumnya, membunuh Lord Zanlang akan jauh lebih sulit daripada membunuh Kaisar Agung Tua. Namun, setelah menyerap jiwa tempur Lord Nether, kekuatan Jiang Chen telah mencapai tingkat yang baru. Dengan demikian, membunuh Lord Zanlang akan menjadi hal yang mudah baginya. Meringkik. Di sisi lain, Lord Baoju mengeluarkan teriakan yang menggetarkan tanah. Dia benar-benar telah berubah kembali ke wujud aslinya. Itu adalah kuda perang emas yang tingginya lebih dari 30 meter, dan dia tampak sangat mengagumkan. Hanya gerakan biasa dari Lord Baoju dapat dengan mudah menyebabkan udara raksasa meletus dari sekitar tubuhnya. Energi Lord Baoju terlalu kuat. Sebuah tanduk tajam tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan seberkas cahaya terang langsung melesat keluar darinya. Sang Tetua Agung terlempar jauh dari tempatnya berdiri. Puh! Tetua Agung membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia adalah Raja Tempur kelas 1, jika dibandingkan dengan makhluk seperti Lord Baoju, perbedaan di antara mereka langsung terlihat. Lord Baoju adalah iblis dari spesies yang kuat, dan dia memiliki tubuh yang sangat kuat, sehingga sulit bagi mereka yang setingkat dengannya untuk menandinginya. Haha, dasar bodoh, kau bukan tandinganku. Akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya aku. Dewa Baoju tertawa terbahak-bahak saat ia sekali lagi menyerbu ke arah Tetua Agung.